Ba'da isya sampai subuh, tahajud sepanjang malam, ayatnya tidak ganti-ganti. Kul wallah terus. Aku mendengar suara sendalmu di surga, wahai Bilal. Apa amalanmu, wahai Bilal? Kata Bilal, jadi inilah kesempatan untuk memperbaiki. Yang pertama adalah kuantitas ibadah. Jadi amat sangat banyak kesempatan. Selama ini sibuk keluar kota, lembur, rapat pagi, itu meeting, hearing, segala macam. Tidak sempat untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Selesai rapat kantor luar kota jam 12, jam 1. Lalu kemudian paginya nanti mesti siap-siap lagi. Akhirnya tak sempat tahajud. Maka purna tugas kesempatan untuk sholat malam. Wa tusolli bil laili wan nasu niyam. Bangunlah ketika orang tidur lelap, laksanakan sholat malam. Ada jam waker yang bisa membangunkan kita. TV juga bisa di setel. Tidak lagi ada alasan kalau orang zaman dulu menunggu ayam berkokok. Ternyata ayam pun kesiangan juga sekarang. Maka pada waktu malam itu di setel lah semuanya. Bangun kalau bisa mandi, karena mandi malam bagus sekali. Katanya mandi malam itu Pak Ustadz nanti kena rematik itu ini segala macam. Yang rematik itu kalau habis maghrib ke jam 12. Tapi kalau jam 1 menjelang ke subuh bagus sekali. Kita segar. Kalau kita bangun, itu keringat keluar dari tubuh kita, melekat, bau dan lain sebagainya. Maka kalau kita mandi, fresh, segar. Bahkan ada sekarang ada yang disebut dengan terapi mandi malam. Maka setelah kita mandi bersih, bagus dengan air dingin. Karena kalau dengan air panas, itulah maka banyak orang bule itu kulitnya rusak. Peredaran darah tidak normal. Kenapa? Karena airnya tidak normal. Tapi mungkin Bukit Tinggi terlalu dingin. Jangan sampai merasakan mandi dengan air es. Hangat-hangat dikit, tapi jangan sampai terlalu panas. Lalu kemudian setelah mandi bersih segar, sholat yang pertama dilaksanakan adalah sholat sunat wudhu. Nabi pernah memanggil Bilal, muazzin. Bilal, sini sekejap. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Orang yang masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga. Makanya kalau mana tahu nanti setelah purna bakti rajin pengajian tiba-tiba keluar dari masjid sendal hilang, jangan sedih, berarti udah masuk surga duluan. Aku mendengar suara sendalmu di surga, wahai Bilal. Apa amalanmu, wahai Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Inyak Candoang, Inyak Jaho, itu kaum tuo, pakai talafuz bin niat. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi Muhammadiyah, kaum muda, tidak melafazkan niat. Niat cukup dalam hati. Kalau kebetulan basic pendidikan Bapak Ibu Tawalib Padang Panjang, basic Muhammadiyah, tidak usah lafazkan niat, ikut saja. Tapi kalau Perti Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, melafazkan niat, lafazkanlah niat. Yang penting sholat sunat. Ini banyak sekarang orang yang setelah purna tugas tidak punya basic agama sebenarnya, tapi setelah purna tugas ikut pengajian, tidak menyibukkan diri dengan ibadah sunat, malah sibuk mengkaji usolli. Sementara dia tidak punya keahlian di bidang itu. Nahwu tidak bisa, shorof tidak bisa, fikih tidak bisa, qawaidul fikih tidak tahu, mustalah istilah-istilah fikih tidak tahu, tapi malah sibuk membahas usolli tak usolli. Itu pembahasan yang berat. Pembahasan masalah hukum fikih, akidah, usolli itu teknis, pembahasan itu berat. Yang berat itu biar aku aja. Ibu tinggal, bapak tinggal pilih. Kalau mau pakai usolli, pakai usolli. Tidak pakai usolli, tidak pakai usolli. Dua-duanya ijtihad ulama, dua-duanya baik. Jadi kalau kebetulan basic pendidikannya adalah kaum tua,
usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Saya tidak dididik pakai itu Pak Ustaz. Ya tidak usah, tidak apa-apa. Allahu Akbar. Aku tidak pakai usolli tadi. Niat itu di dalam, tidak berbunyi, tidak bersuara. Ustaz Somad kalau sholat pakai usolli? Pakai. Kenapa Ustaz pakai usolli? Mungkin tadi ambo habis buka handphone, habis nonton TV, kadang hati berbolak-balik. Allahu Akbar. Sholat apa tadi? Sholat duha apa sholat tahajud? Sholat qobliyah apa sholat ba'diyah? Karena hati saya tak kuat, menguatkan hati saya kuatkan. Saya sholat sunat wudu, usolli sunnatal wudu. Berapa rakaat? Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayatnya bebas. Kadang jamaah ini selalu menanyakan sesuatu yang sebetulnya sudah jelas. Ayatnya Pak Ustaz? Iya, ayat yang itu juga lah, kul huwallah. Kul huwallah baik. Jangan sepelekan kul huwallah. Ada sahabat Nabi sholat dari mulai ba'da isya sampai subuh, tahajud sepanjang malam, ayatnya tidak ganti-ganti. Kul huwallah terus. Diadukan ke Nabi. Ya Rasulullah, ini ada sahabat aneh. Satu malam sholat ayatnya kul huwallah tak ganti-ganti. Kata Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Itulah orang yang membaca satu surat sama dengan sepertiga Al-Quran, maka bolak-balik membaca kul huwallah, bolak-balik khatam Al-Quran. Nah, ini dalil bagi ibu bapak yang susah menghafal ayat lain. Mengapa dari tadi kul huwallah saja ambo dengar? Mengapa membaca ayat kul huwallah saja? Ambo sebenarnya hafal ayat lain, tapi ikut fadilah keutamaannya luar biasa kecil Ustaz Somad di balik 24 tahun. Tidak apa-apa, kul huwallah terus. Lalu kemudian setelah salam, salat sunat taubat. Karena kita banyak silap dan salah dosa kita. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Silap salah dan dosa di masa lalu, menganiaya orang, menzolimi orang, macam-macam perbuatan kita. Inilah kesempatan purna tugas memperbaiki kualitas ibadah. Setelah selesai 2 rakaat, sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud yang paling afdal 8 rakaat. Tapi kalau dilaksanakan lebih daripada itu boleh. Imam yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Imam Ahmad bin Hambal nama lengkapnya meninggal tahun 241 Hijrah di Baghdad, Irak. Imam Ahmad bin Hambal punya anak namanya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Abdullah pernah ditanya orang, kau anak Imam Ahmad bin Hambal? Betul. Bagaimana sholat ayahmu? Ayah saya sholat sehari semalam salasami'ati raka'ah, 300 rakaat. 300 rakaat. Kemudian dia difitnah oleh Mu'tazilah, masuk penjara. Jadi Imam Ahmad bin Hambal pernah masuk penjara. Di dalam penjara disiksa, dicambuk, dipukul, tak bisa tegak berdiri, keluar dari penjara 150 rakaat. Kita kalau bisa nanti kita meninggal ditanya oleh tetangga anak kita, apa angku dulu? Ayah kamu dulu bagaimana? Ayah ambo waktu masih tugas 150 rakaat. Sesudah purna tugas 300 rakaat. Jangan sampai anak cucu kita ditanya orang, gimana bapak kamu dulu? Ibadahnya biasa aja, tapi duduk di depan TV sinetronnya luar biasa. Tidak ada baiknya sinetron ini. Memperbaiki kualitas ibadah, sinetron hanya membuat emosi kita tidak stabil.